Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MyGreat.vlog. Kita hari ini udah hari kelima. Tadi pagi kita rencananya sebenarnya mau panen jam 7 pagi sama Sufi, sama Caguy, sama Hans. Cuman kita nggak bangun guys, karena kita tidurnya jam 4. Karena ngapain kita? Kita ngapain kemarin malam? Enggak lah. Kita berdiskusi kita mau ngapain hari ini, bukan main. Nah, hari ini kita mau pergi ke daerah Suhaid dan Semitau. Enggak, kan ada lagi. Ada 2 tempat lagi. Nah, di Semitau itu kita perjalanannya memakan waktu 1 jam. Bisa jalur darat, bisa jalur air. Kita nggak tahu deh pakai apa hari ini. Nah, Hans, kita kan telat tadi. Tapi ada nggak video itunya? Video anakannya atau apanya ada nggak ya hari ini kira-kira? Anakannya mana? Anakannya Tejo. Kan Tejo kan tadi panen, kita tidur. Yakin nggak ada? Nggak ada. Sebenarnya ada pasti guys, nanti kita minta dan videonya akan ada di tayangan setelah ini. Nah, hari ini kan memang kita terlambat panen, tapi ada satu rumah yang kita bakal kunjungi. Nah, di rumah itu belakangnya ada kolam. Ntar kita mau tanya-tanya sedikit sama yang jaga kolam di sana. Kayak sebenarnya prosesnya tuh di sini kayak gimana dan untuk membangun ini semua kurang lebih berapa lama gitu. Coba nanti kita tanya-tanya. Ini sebagai permintaan maaf kita telat bangun. Ini udah di salah satu rumah dari teman kita di Suhaid, namanya Tonimu. Pemilik rumah sekaligus kolam di belakang rumah. Nanti kita bincang-bincang ya. Ya? Oke. Nih, tuh. Hari ini mah seru nih. Guys, di penduduk-penduduk sini itu sangatlah wajar atau lazim untuk punya kolam di belakang rumah. Kebetulan ini orangnya kaya raya nih, Toniku. Jadi kolamnya agak banyak. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 kolam ya? Amin. 5 kolam kan? Ada 9. Oh 9, sorry saya hitung, agak bego saya. Jadi ini dia kan kaya raya, dia punya 9 kolam. Nah, ada yang kalau baru-baru merintis tuh kadang-kadang 1 kolam pun udah jadi ya. Guy, kalau kamu kolamnya ada berapa, Guy? 1. Oh, ini baru merintis nih, 1 nih. Ya, Tapi udah panen? udah. Tuh. Ya udah, kita carikan dulu lah daripada kita. Jadi akhirnya dapat 1 ikan nih dari bosnya nih, dikasih murah banget loh nih. Sebenarnya nggak juga sih, tapi dikasih diskon. Itu ikannya. Ikan alam juga. Semuanya jadi ikan alam. Ikan yang besar dengan air alam. Tapi di kolam. Tawa kayaknya. Ikannya masih stres ya. Pipinya juga luka, kayaknya kemarin pas nangkep kepegang. Nah, ini kenapa saya belikan ini nih, ada alasannya. Kan di rumah kan lagi buat itu Ton. Saya lagi buat vlogging tentang progres ikan dari bahan sampai jadi. Nah, ini kan bahan nih pas banget nih. Ya, Pak. Nah, mentalnya juga belum bagus. Nanti gimana supaya mentalnya bagus, treatmentnya gimana segala macamnya mau coba gitu loh. Dilatih dulu lah ya. Betul. Nah, selama ini
Terus terang kalau misalnya pelihara ikan seukuran gini, saya tuh selalu gagal. Jadi kalau dilihat di rumah saya tuh nggak ada saya ikan akuarium untuk yang segede ini ikannya. Ini kan 60 cm. Nah, saya selalu akuarium tuh maksimal ikan tuh di rumah gue tuh 50 cm gue baru bisa. Jadi di atas 55 cm, 50 cm itu gue selalu gagal pegang ikan. Ikannya bisa stres, nggak mau makan, nggak merah. Nah ini sekarang mencoba memberanikan diri untuk belajar merahin ikan XL. Gitu ceritanya, ya nggak sih Han? Yoi. Tuh. Hans ada cocok nggak di sini? Sebenarnya sih di sini ada 2 ekor lagi. Bagus 2 ekor. Tapi harganya aja belum. Harganya langit guys. Nah jadi sesuai dengan janji saya tadi, saya agak mau bertanya-tanya sama yang punya kolamnya. Sebenarnya sih hari ini nggak ada footage panennya, cuman kan tadi ada footage ikannya kalau dipanen kayak apa. Itu kan yang dipanen muda. Nah yang sini nih, ini kalau di sini panennya biasa tergantung panen umur berapa? Tergantung tua muda. Kalau yang indukan yang agak tahan dituakan. Oh jadi ini juga beragam ya? Beragam. Jadi kadang panen muda, Kadang panen muda. Kadang dapat yang tua, yang tahan induknya. Nah kalau di sini tuh indukan biasanya gimana sistemnya, Bang Tony? Jadi kan kalau saya jalan di lapangan suka ada tuh buat indukan, tapi masih kecil banget, masih segini. Apa mereka langsung besarkan induknya di kolam atau memang benar dari akuarium? Sebagian kalau orang kampung, mayoritas di kampung sini memang dari anakan di akuarium, nanti udah 12 cm, 15 cm, tapukan ke masukkan cebulin ke kolam. Memang mereka tuh niat lah. Jadi dari kecil udah di kolam? Dari kecil udah kolam mereka. Kalau kita belinya gede. Oh, bukannya katanya kalau kita gabungin ikan dari kecil bareng-bareng mereka bisa malah kurang nafsu kawin gitu. Kalau manusia kan kumpul kumpul kebo gitu kan. Kebo-kebo. Jadi kebanyakan muda kan mereka nggak berani kawin. Iya betul. Ini takut yang tua. kontennya 21 ke atas. Jadi kalau kita manusia kan muda kan nggak berani kan, kita biasa gesek-gesek dulu kan. Iya. Nah, masukin kan. Iya. Nah makanya kalau katanya orang-orang tuh kalau dari kecil digabungnya awalnya justru jadinya nafsunya hilang karena mudanya udah terlalu nakal gitu, bener nggak sih? Sebenarnya gitulah Mike, udah tergantung kebiasaan ikan lah kan. Kita ada satu peta di ujung tuh, ikan kecil pun ada juga yang 4 jari. 4 jari itu sekitar 40 sentian lah. 40 cm, 35 cm, gabung dengan yang 60 cm, 50 cm ada juga. Tetap dikawin? Tetap dikawin. Oh, jadi masih yang kecil nggak kawin lah, nggak pengaruh lah. Nah, jadi itu mitos ya? Mitos. Oke, jadi nanti udah gede mungkin baru. Baru. Nah, terus ini di sini indukan biasa umur berapa tahun udah bisa masuk? Kita sini rata-rata 6 tahun. 6 tahun baru masukin? Tahun. Enggak lah. Oh, totalnya? Enggak, maksud saya pertama kali masuk kolam. Pertama kali masuk kolam biasa kita 2 tahunan. 2 tahun udah masuk? 2 tahun udah masuk. Adaptasi dia. Biasa hasilnya pas tahun ke-4? Biasa ada tahun ke-4. Biasanya udah mau naik 3 tahun udah ada hasilnya. Nah, jadi di sini sebenarnya dari muda bisa kawin juga. Karena menurut saya sih ini kan airnya air Sungai Kapuas, memang habitatnya dia, jadi mereka lebih nyaman. Gitu. Kalau di Jakarta dan tempat lainnya, soalnya saya dengar 4 tahun tuh baru bisa ini. Di Jakarta ya? Anak, ya gitu. Kalau kita di sini ada yang 1 beta 2 tahun 8 bulan udah. Udah kawin? Udah beranak. Gila, ini sih kenakalan remaja ya teman-teman. Jangan ditiru, ikan aja. Itu kemarin yang 2 peta habis dimakan barang-barang tuh Mek. Nah, satu kolam ini kurang lebih kalau kira-kiranya kalau hoki lah, kalau Tuhan menghendaki biasa produksi berapa ekor sih? Kebanyakan atau 1 mulut per kebanyakan mulut sih kita biasa panen paling sedikit 30 lebih. 1 mulut? 1 mulut. 30. Paling banyak 59. Oke, di sini 59. Tapi saya pernah dengar ada yang 70 juga. Ada yang 70, ada yang 90, itu hoki-hokian. Nah, ini 59 tuh kalau 1 tahun all year round tuh biasa panennya total berapa ekor tuh di sini bisa dapat? Kitanya gitu, Mek. Ikan kita tuh enggak seberapa banyak, satu petanya ada yang 9, ada 9 yang ekor doang. Ada 9, ada yang 11. Gantung lah hokinya kan. Oke. Kira-kira kalau yang 9 itu 3 jantan. Itu 3 jantan dalam 1 tahun itu dia berganti.
mengganti indukannya. Itu 1 tahun bisa 7 kali itu. Berarti yang sekitar 200-an ya. 200 kalau hoki-hoki 300. Ya, oke. Satu kolam. Ya. Berarti kalau ada 9 kolam ya tinggal dikali aja lah kurang lebih ya. Ya. Kurang lebih bisa ya pokoknya 1000 mungkin bisa dapat lah. Dalam 1 tahun lah. 1 tahun 1000 lebih lah. Nah, ini kalau di sini kan pasti buas, maksudnya apa ya? Bukan buas, liar. Ini kan di alam liar, alam bebas. Pasti kan ada ular, ada binatang lain. Nah, ini pernah nggak sih ini indukan ini akhirnya habis? Ini kemarin yang terakhir bulan 5 bulan yang lalu lah. Oh, baru sebentar. Baru sebentar, belum lama itu masuk berang-berang tuh. Berang-berang tuh kayak Anjing laut. otter itu kah? Otter. Itu kecil gitu bisa makan nih. Itu indukannya 20 kilo tuh, Mek. Tuh besar embel tuh. Itu habis itu, udah peta tuh, tengah beranak. 21 ekor induknya. Habis Dimakan. Itu sarangnya di situ 200 meter dari kolam. Dibungkuk tuh. Nah, itu gimana tuh kalau di kolam sini cara mengatasinya gimana? Apa diberantas ininya? Diberantas. Diberantas. Dipindahkan. Kalau nggak diberantas dia tetap berbalik lagi. Dipindahkan jadinya. Kita diberantas tuh dibunuh atau dibunuh. Usahakan cari sarangnya, dapat sarang kita bunuh, dia jarak, dia lari. Terus anak-anaknya mungkin pindah. Pindah ke kolam-kolam lain ya. Itu sih bukan kejam ya teman-teman, tapi memang harus dilakukan supaya siklus perputaran di sini bisa tetap mutar. Ya, gitu kejam. loh, bukan ini kejam. Gitu. Itu berang-berang tuh luar biasa tuh. Pinter. Jadi 21 indukan mati semua loh teman-teman. Habis dimakannya. Gitu aja sih saya mau tanya kurang lebih lah di sini. Makasih udah mau jawab. Dan makasih kita udah kasih ikan yang akan kita bawa ke Jakarta dan kita bakal simpen sampai ikan itu merah. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Jadi kita sudah deal dengan Tony. Dengan sebutnya kita deal mau lagi? Deal lah, dapat lagi guys. Nanti footage-nya ada di situ. Hey guys, Apa guys? short body-nya itu short body spesial banget. Sumpah gua gak pernah lihat kayak gini. Bisa lihatnya di mana? Di rumah saya, soalnya udah saya sabotase. Enggak lah, itu sebenarnya mau dijadiin koleksi, bener nggak? Mau dijadiin koleksi gue sama Hans, kan gua. Jadi itu kan pas kita kan kayak King Kong, badan itu kan juga seperti King Kong gitu. Kita mau koleksi, tapi kalau ada yang sultan, ada yang benar-benar sultan, mah di depan. Ada nggak sultan di luar? Ikan makan batu. Dimakan kah itu? Masih makan batu. Mana? Jadi guys, malam ini sudah berakhir. Udah lemes banget nih. Hari ini cuma dapat 3 ekor, tapi 3 ekornya bukan main-main. spesial, bukan kaleng-kaleng. Sama ada edukasi soal kolam, pengalaman soal kolam. Oke. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe channel YouTube dari
Mike Creator Vlog. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel YouTube dari Tres Tres Aquatic. Aquatic. Oke, bye-bye.